A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung ke juz 4, jadi tadabbur Al-Qur'an juz 4. Jadi juz 4 ini surat Al-Imran ayat 92 hingga An-Nisa 23 sampai dengan An-Nisa ayat 23. Langsung saja ya, ini ada bagian terakhir dari bagian sebelumnya, yaitu eh, saya bacakan sebelumnya ya. Ini ada bagian sebelumnya dari juz 3, janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian terakhirnya, ayat terakhirnya masuk ke juz 4. Kita lanjut ke bagian berikutnya di awal juz 4 ini, yaitu bantahan terhadap larangan orang Yahudi tentang makanan ya. Ini kaitannya kalau cerita orang Yahudi ini orang Bani Israel ya. Orang Bani Israel yang leluhurnya itu Nabi Yakub, kemudian ke Nabi Musa. Ini adalah orang Yahudi dan ini menceritakan tentang orang Bani Israel ya. Kemudian di bagian selanjutnya adalah bantahan terhadap pengakuan ahli kitab tentang rumah ibadah yang pertama. Jadi ada di sini salah satu ada kisah tentang sebetulnya rumah ibadah pertama itu apa ya gitu. Saya bacakan di sini ya. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi di sini mungkin kalau sedikit kisahnya, yaitu banyak orang yang menanyakan sebetulnya yang pertama, rumah ibadah pertama itu Baitul Maqdis atau Baitullah ataupun yang di Mekah itu ya. Ya, ini jelas disebutkan bahwa yang di Baitullah itu, yang di Mekah adalah yang pertama kali, bukan di Baitul Maqdis. Jadi Masjidil Haram lah yang pertama dibangun gitu. Kemudian bagian berikutnya ini saya lewat-lewat hanya bagian-bagiannya saja, karena kalau per ayat ya lama lah ya, karena dengan keterbatasan waktu maka saya hanya bagian-bagian tertentu saja. Nanti kamu bisa membacanya langsung di Quran terjemah. Jadi setidaknya saya mengajaklah kepada kalian untuk bisa, ayo kita kaji terus Al-Quran gitu. Jangan hanya sebatas membaca saja gitu. Kalau hanya sebatas membaca saja, nanti bisa-bisa seolah-olah sama dengan bacaan yang lain, cuma dibaca saja. Jadi Al-Quran itu dibaca, dipahami, dipraktekkan apa yang diajarkan, diperintahkan dalam Al-Quran. Kalau bisa ajarkan gitu. Jadi levelnya itu beda-beda, bukan hanya membaca saja. Cuman bedanya kalau Al-Quran itu membaca saja dapat pahala gitu. Cuman kalau umpamanya cuman sebatas membaca saja, nggak paham, nggak mempraktekkan apa yang isi Al-Quran, ya seolah-olah percuma gitu. Seolah-olah percuma walaupun membaca Al-Quran dapat pahala, tapi kalau nggak paham, nggak mempraktekkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, ya percuma gitu. Kita lanjut saja ya, langsung kita ke bagian berikutnya, yaitu keharusan menjaga persatuan. Ini muamalah lah ya. Kemudian kelebihan umat Islam dari umat yang lainnya. Ini disebutkan di surat Al-Imran ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik. Kuntum khair ummah. Jadi kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang fasik ya, fasik itu ya tidak baik lah gitu. Jadi intinya di sini
orang yang beriman itu adalah orang yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Kita lanjut ya. Ini banyak bagian-bagiannya. Kemudian perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir. Di sini udah dari judulnya aja udah bisa kita bayangkan lah ya. Cuman untuk lebih detailnya silahkan baca ya. Ini 2 ayat dari bagian judul tersebut. Kemudian ada bagian yang selanjutnya, larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman kepercayaan. Jelas lah ya, jelas ini orang Yahudi nggak usah jadi teman. Dan kebetulan pada zaman sekarang ini Yahudi itu dalam keterangan hanya ada di Israel aja. Di luar itu nggak ada orang Yahudi. Oke, begitu saja. Kemudian selanjutnya, sabar dan tawakal kepada Allah pangkal kemenangan. Jadi di sini disebutkan ya, banyak yang menyebutkan tentang sabar ya dalam Al-Quran, karena kehidupan ini ujian antara syukur dan sabar sebetulnya. Ini saya bacakan di awal bagiannya ya. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari, saya ulangi ya. Dan ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah, keluargamu akan menempatkan para mukminin pada beberapa tempat untuk berperang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini kalau zaman Nabi itu kan sering perang lah gitu ya. Cuman perangnya dulu dengan sekarang beda. Kalau sekarang kan bisa dimaknakan atau kita merujuk ke bahasa di sini, perang kita melawan hawa nafsu lah gitu. Apalagi kaitannya dengan bulan puasa ya. Jadi perang kita bukan hanya perang fisik, tapi perang melawan hawa nafsu ya. Kemudian bagian yang selanjutnya, larangan melakukan riba dan perintah untuk bertakwa. Ya jelas ya, riba itu tidak baik dan bertakwa itu sesuatu yang kebaikan untuk diri kita sebetulnya. Ketika kita takwa, kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Kemudian perintah taat kepada Allah dan Rasul serta sifat-sifat orang yang bertakwa. Kemudian bagian berikutnya ini panjang ya. Bagian berikutnya adalah peringatan supaya waspada terhadap ajakan orang-orang kafir. Banyak juga di sini. Kemudian sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Jadi dari sekian perang yang terjadi, itu hanya perang Uhud. Ini kisahnya dan sebab-sebabnya. Ini banyak yang mengisahkan ya. Salah satunya ya. Salah satunya kekalahan itu karena tidak mengikuti perintah Rasulullah untuk tidak turun dari Bukit Uhud. Ternyata banyak yang tergiur oleh harta rampasan perang, padahal perangnya belum selesai. Kurang lebih begitulah ya. Padahal Rasulullah menyatakan jangan turun dari Bukit Uhud. Akhirnya ketika turun, kaum kafirin dari naik ke Bukit Uhud dan menyerang kaum muslimin. Salah satunya adalah paman Rasulullah, Hamzah, tewas ya di sana. Dan kalau kita kaji lagi ini, ternyata yang menjadikan perang Uhud ini umat Islam kalah itu adalah yang menjadi jenderal perangnya kaum kafirin pada waktu itu adalah Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid masuk Islam, dan ketika Khalid bin Walid menjadi jenderal perang umat Islam, dan setelah masuk Islam, umat Islam tidak pernah kalah, dan selama Khalid bin Walid menjadi jenderal perang tidak pernah kalah. Inilah hebatnya Khalid bin Walid ya. Ada banyaklah kisahnya ya, menarik sekali, karena sebetulnya kalau
mengkaji Al-Quran, banyak kisah-kisah, banyak pelajaran tentang ibadah, muamalah, tauhid. Ini asik sekali ya, asik lah. Ini salah satu gambaran saja tentang yang berkaitan dengan ayat ini ya. Jadi sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud, dan lebih detailnya kamu bisa baca terjemahnya, kemudian ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya, lebih asik lagi ya. Itu saja ya, ini sekilas saja. Kemudian bagian berikutnya adalah menanamkan jiwa berkorban dan berjihad. Jadi jelas umat Islam itu harus mau berkorban dan berjihad, yang kaitannya tentu dengan muamalah, jadi kehidupan antara sesama manusia lah. Kemudian akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu adalah sebaik-baik manusia ya. Jadi sebagai contoh kita sebagai umatnya harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ada yang disebutkan hadis itu adalah ucapan dan perilaku Nabi. Kita harus mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Seperti halnya sholat, ibadah yang paling utama itu kan kata Nabi, "Shollu ra'aitumuni usolli." Lihatlah sebagaimana aku sholat. Itu sebagai salah satu contoh saja. Begitupun hal yang lainnya. Sholat saja harus shollu ra'aitumuni usolli. Begitu juga yang lainnya, bagaimana kamu beribadah, bagaimana kamu bermuamalah. Jadi muamalah itu dalam artian berhubungan antar sesama manusia ya, sesama manusia ataupun makhluk lain. Dalam artian kita harus baik ke sesama manusia, juga makhluk lain yang Allah ciptakan, sesama hewan, sesama lingkungan dan lain sebagainya. Ini Nabi praktekkan. Jadi kita harus mengikuti apa sifat-sifat baik yang Nabi praktekkan, kita harus ikut. Oke, selanjutnya beberapa sifat orang-orang munafik ya. Munafik ini banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Salah satunya di awal-awal surat Al-Baqarah juga ada ya. Ini disebutkan lagi supaya lebih memantapkan dan inilah munafik, jangan kau sampai begini gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut, pahala orang-orang yang mati syahid ya. Jelas orang mati syahid itu mulia ya. Ini saya bacakan terjemah salah satu ayatnya di awal bagian ini adalah, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ya, sebetulnya ini salah satu keterangan dari ayat ini. Salah satu unsur dari kita itu akan ada ruh, ada jasad ya. Jasad itu fisik. Ketika seorang gugur, mati syahid, fisiknya mati, ruhnya masih ada gitu. Dan jelas itu ruh yang Allah ciptakan itu untuk kita, ruh kita yang Allah ciptakan itu abadi gitu. Banyak keterangannya ya. Tajri min tahtial anharu khalidina fiha abada. Kemudian banyak keterangan lain bahwa pada hari kiamat itu ruh itu nggak mati gitu, ada salah satunya. Ini kita lanjut ayat-ayat untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi juga pernah bersedih karena Nabi juga manusia ya. Cuman ini diterangkan ada ayat-ayat untuk menenteramkan hati Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ini saya bacakan terjemahnya salah satunya dari awal
bagian ini ya. Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Jadi sedikit saya jelaskan dari terjemah ayat ini, bahwa sesungguhnya sih Allah nggak ngaruh ya, mau seseorang itu kafir atau mukmin itu nggak ngaruh. Allah ya tetap Allah sang pencipta gitu. Dari apapun yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Jika kita melakukan kebaikan, ya melakukan kebaikan kepada diri kita gitu. Di dalam ayat lain disebutkan, surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Barang siapa melakukan kebaikan, ya akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi apa yang kita tuai, ya gitu, apa yang kita tanam gitu. Kalau cara bahasa Sunda mah gitu, melak cabe menang cabe gitu kalau bahasa Sunda gitu. Dan banyak peribahasa lainnya yang sebetulnya dalam Al-Quran sudah ada. Salah satunya ya inilah ya. Kemudian di bagian berikutnya yaitu kebahilan dan dusta serta balasannya. Ya jelas kebahilan, dusta dan lain sebagainya, hal-hal yang jelek pasti akan dibalas dengan sesuatu yang menistakan lah, yang tidak baik ya, menderitakan lah gitu ya. Ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, baik bagian ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa ya tadi, apa yang kamu tuai, apa yang kamu tanam, apa yang kamu tuai gitu. Apa yang kamu tuai, apa yang kamu tanam lah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ini banyak sekali ayat-ayatnya yang menerangkan hal tersebut, dan kamu nanti bisa, ayolah kita baca terjemah Al-Quran nggak apa-apa, lebih baik lagi dengan membaca ayatnya gitu. Kenapa boleh? Karena maksud dari membaca terjemahnya, karena kamu kan orang Indonesia ya, kita orang Indonesia. Kenapa mesti membaca terjemahnya saja agar kamu bisa paham? Karena dalam Al-Quran kan disebutkan di ayat lain, apala yatadabbarunal Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah kamu tidak memahami Al-Quran sehingga hatimu terkunci? Jadi pahamilah Al-Quran, pahami. Salah satu memahami Al-Quran yaitu membaca terjemahnya, ya boleh gitu. Makanya dalam surat Maryam ayat 97 disebutkan, fa inna yasarnahu bilisanika. Allah memahamkan Al-Quran dengan bahasamu. Jadi maknanya adalah silakan bagaimana caranya agar kamu bisa paham tentang ayat-ayat Al-Quran. Ya salah satunya adalah membaca terjemahnya, ya boleh. Tapi lebih bagus lagi kau baca ayat Al-Qur'annya juga gitu. Makanya di dalam terjemah Al-Qur'an dimanapun walaupun ada terjemah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ataupun ada yang terjemah bahasa lainnya lah, itu harus disandingkan dengan Al-Qur'annya, ayat-ayat Al-Qur'annya gitu. Tidak dengan yang lainnya. Ada, ya maaf ya, ini di agama yang lain kan kalau terjemah bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia nggak ada Arabnya. Padahal kalau kamu tahu, salah satunya Injil lah. Injil itu kan dari Arab juga kan tulisannya, dari ya dari Arab. Nabi Isa kan orang Arab juga kan, gitu kan. Terjemahnya ya udah asli, kalau Indonesia ya Indonesia gitu. Makanya banyak terjadi perubahan-perubahan. Kalau Al-Quran kan tidak. Jadi autentikitasnya keasliannya terjaga dengan tetap menyertakan bahasa Al-Quran aslinya, walaupun itu terjemah berbagai bahasa. Oleh kita lanjut saja ke bagian berikutnya, yaitu faedah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merenungkan ciptaannya. Aduh balelolnya punten. Faedah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merenungkan ciptaannya. Jelas ini tafakkur ya, kalau saya bahasakan ini bertafakkur.
Kemudian bagian yang lainnya adalah kesenangan sementara bagi orang-orang kafir dan kebahagiaan abadi bagi orang-orang mukmin. Ini dari bahasanya juga udah tergambarkan ya. Di sini mungkin ada yang dimaksudkan adalah istijrah dan lain sebagainya bagi orang-orang kafir, dan ya jelas bagi orang-orang mukmin dunia ini adalah anggapan. Jadi ginilah ya, kalau ada peribahasa ini, bagi orang kafir dunia ini adalah surga gitu. Kalau bagi orang mukmin dunia ini neraka. Karena bagi orang mukmin itu dunia ini ya ujian cuma sebentar gitu. Nanti bahagianya selamanya di akhirat nanti. Makanya di sini judulnya kesenangan sementara bagi orang-orang kafir dan kebahagiaan abadi bagi orang-orang mukmin. Ini banyak ya bahasanya sampai dengan akhir ayat surat Al-Imran. Dan selanjutnya surat An-Nisa masih di bagian juz 4 ya. Kewajiban para wasi terhadap asuhannya dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya. Jadi tentang perwaliannya, tentang wasi, wali, tentang wasi dan perwalian. Ini selanjutnya pokok-pokok hukum warisan. Nah, ini ketika tadi kemarin ya di juz 2 itu tentang wasiat, ini tentang warisan ini di sini gitu, pokok-pokok hukum warisan. Ada di sini dijelaskan di surat An-Nisa ayat 7, mulai ayat 7 ya. Panjang sekali di sini. Sampai dengan terdapat salah satu yang sangat panjang ini. Nah, ini dan bagimu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Oh ini saya bacanya di bagian agak di bawahnya ya. Di awal pokok-pokok hukum warisan ini, yang pertama, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ya itulah pokoknya. Saya tidak bisa membacakan satu persatu karena dengan waktu yang terbatas. Justru dengan hal ini mudah-mudahan ayolah kita kaji bareng membaca Al-Quran terjemah ya. Kalau kamu udah bisa, nggak usah bahasa terjemahnya. Kalau bisa bahasa Arab, bahasa Al-Quran, nggak usah bahasa terjemahnya juga, nggak apa-apa. Intinya ayo kita saya mengajak ayo baca, memahami Al-Quran. Ini panjang masalahnya, lama. Saya hanya bisa membaca bagian-bagiannya saja. Kemudian bagian selanjutnya adalah dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya. Ada ini mulai hukum-hukum ini hukum fikih ya. Ini kalau bilang secara keilmuan ini fikihnya di sini nih, di surat An-Nisa banyak di sini. Nah, cara bergaul dengan istri ya, di sini ada. Oh ya, saya akan menjelaskan ini banyak. Surat An-Nisa ini banyak ayat-ayat yang penting ini. Cuman agak terlewat juga ya nanti. Tak mana ya? Ini nih ayat 3 An-Nisa ini. Saya terlewat tadi ya. Mungkin karena saya judulnya hanya bagian-bagiannya saja. Nah, ini saya bacakan ya. Oh, in hibtu. Oh, tetap. Ini aja. Wa in hibtum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulun. Ya ini saya
Maaf ya, nggak pakai kacamata nih. Jadi kurang lebih artinya beginilah. Eh, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, tar, tar. Oh ini di sini. Nah, ini. Jadi jadi saya bacakan aja ya. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Jadi kurang lebih beginilah ya. Saya memahamkannya begini. Jadi sebetulnya mau dua, mau tiga, mau empat beristri boleh. Cuman dalam keterangan beberapa keterangan boleh saja, cuman bisa nggak kamu berlaku adil? Ini kan masalah keadilan terhadap perempuan ya, hak hak perempuan. Kamu bisa eh, pahami lah ini ya. Maka di akhir pembahasan ini sebutkan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Jadi tetap Allah perintahkan ya seorang saja gitu lebih baik. Cuman kau bisa adil enggak gitu. Ini bahasanya kan artinya jika kamu takut tidak dapat berlaku adil. Zaman sekarang zaman sekarang sih nggak takut-takut sih. Kebanyakan nggak takut sampai beberapa istri juga nggak takut lah gitu ya. Contoh Nabi ya, Nabi itu sampai mempunyai beberapa istri itu jangan kamu pikirkan tentang hawa nafsu Rasulullah, bukan. Sekarang gini, logikanya gini, kalau umpamanya mendahulukan hawa nafsu, kenapa Nabi tidak mempunyai anak dari Siti Aisyah? Ya ya, ya, Siti Aisyah putra Abu Bakar itu kan. Kenapa? Itu kan paling muda lah, kalau kalau saya bilang di antara istri-istri Nabi paling muda. Kenapa kalau tidak punya anak dengan Siti Aisyah? Kalau mendahulukan hawa nafsu ya, secara fisik juga harusnya ya punya gitu. Jadi alasan Nabi menikahi beberapa istri itu bukan karena hawa nafsu gitu, karena kebaikan, karena keadilan yang Nabi Muhammad mampu gitu. Penerapannya, pemahamannya ke sana lah gitu ya. Kita lanjut aja. Ini surat An-Nisa sebetulnya banyak sekali, ini banyak pembelajaran tentang banyak hal lah. Ini salah satunya yang akan saya ungkapkan juga di sini. Ada surat An-Nisa ayat 19 ini. Ini di akhir ayat di sini ya kalau nggak salah. Nah. Wa asiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa asya an takruhu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairun katsiran. Jadi ini biasanya surat An-Nisa kebetulan salah satunya antara rumah tangga biasanya ya, banyak yang terjadi. Jadi yang tadi saya bacakan itu artinya saya bacakan ya. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka atau pasanganmu lah gitu yang dimaksudkan di sini, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi ketika kamu tidak menyenangi seseorang, itu kamu pikirkan bahwa seseorang itu Allah telah menjadikan kebaikan yang banyak bagi seseorang tersebut. Kemudian dengan kaitannya dengan yang lain, jadi sebetulnya kita nggak harus kalau dengan orang lain ya gitu. Kalau dengan orang lain itu nggak usah habis pikir lah. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun lah. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui ya. Sudah biarin sajalah.
Kalau umpamanya urusannya dengan orang lain, kalau urusannya dengan pasangan, ya kita harus bisa memahami situasi kondisi, harus saling mawaddah warahmah itu. Ya, itu kan surat Ar-Rum ayat 21 itu ya. Itu sekilas ya, nanti kamu bisa baca lagi, bisa paham lagi ya. Saya kembali sarankan untuk selalu baca-baca ya Quran terjemahlah untuk kamu bisa memahami ya. Lebih bagus lagi kamu baca juga Al-Qur'annya agar kamu pahalnya lebih banyak.